tesão, eu vou te fuder com amor. Menina safadinha, arregaça esse popô. Vai, desce, 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 calmo. Ela cheia de tesão, eu arregaço esse popô. Vai, desce. Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Zak Tutorial. Jadi kali ini aku bakalan tutorialin jedak-jeduk yang lagi viral di TikTok. Jika kalian suka dengan video tutorialnya, jangan lupa kalian like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Agar nanti ketika aku upload video terbaru, ada notifikasi yang muncul di beranda HP kalian. Dan jangan lupa juga kalian follow akun TikTok aku, untuk linknya aku udah sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Tanpa berlama-lama, di sini langsung saja kita masuk ke bagian tutorialnya. Pertama-tama kalian klik dulu bagian yang plus, pilih bagian buat proyek. Jika sudah, tinggal kalian masukkan aja untuk bagian audio dan beatnya. Untuk semua bahannya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja ya. Nah, di sini aku sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 18.29. Jika kalian sudah menambahkan audio dan beatnya, kalian kembali dulu di bagian awal, lalu kalian klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, lalu kalian tambahkan foto kalian guys. Misalnya di sini aku contohin pakai foto yang ini. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 904 menggunakan yang ini. Nah, di sini kenapa aku panjangin sampai di bagian detik 904? Karena untuk di bagian detik 904 ini tempatnya nyocok, bisa dibilang tempatnya nyocok antara perpindahan foto yang pertama dan foto yang kedua. Misalnya kita cek seperti ini. Nah, jadi nanti antara perpindahan foto pertama dan foto kedua itu nyocoknya kita panjangin sampai di bagian detik 904. Kalau kalian panjangin misalnya di bagian sini, itu nanti nggak terlalu nyocok ya untuk bagian perpindahan foto pertama dan foto yang keduanya. Nah, jadi paham ya. Jadi simpelnya itu, atau bisa kita simpulkan bahwa kalau antara perpindahan foto pertama, foto kedua, dan foto ketiga itu tergantung pada sound jedak-jeduk masing-masing ya guys. Jadi kalian bisa sesuaiin aja ya untuk bagian panjangnya di mana, pendeknya juga di mana. Nah, jika sudah, lalu kalian klik aja bagian yang move. Nah, jadi di bagian move di sini itu ada empat bagian ya. Yang pertama di sini itu adalah fungsinya itu untuk memposisikan, fungsinya itu adalah untuk memposisikan antara foto ya. Misalnya kalau kalian geser ke bagian kanan, misalnya kalau kalian geser ke bagian kiri atau bawah ataupun ke bagian atas. Nah, ini fungsi daripada bagian yang pertama. Sedangkan untuk bagian fungsi yang kedua di bagian move dan transport itu adalah untuk memiringkan suatu foto. Kalau kalian miringkan ke bagian bawah, dia bakalan miring ke kanan. Kalau kalian miringkan ke bagian atas, kebalikannya, dia bakalan miring ke bagian kiri. Nah, ini fungsi yang kedua. Sedangkan untuk bagian fungsi yang keempat ini adalah untuk memperbesar ataupun untuk memperkecil suatu foto tersebut guys. Nah, jika sudah, untuk di bagian yang keempat ini adalah untuk kayak memiringkan suatu foto seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsi yang keempat. Cuman kalau yang keempat ini jarang banget kita temui ya, atau jarang banget dipakai di bagian jedak-jeduk alik motion ya. Jadinya yang sering dipakai itu hanya yang tiga ini ya, yang bagian pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, untuk di bagian awal itu yang sering dipakai itu adalah bagian yang ketiga ya, antara memperbesar ataupun memperkecil foto. Ini fungsi daripada move dan transport yang kedua. Misalnya di sini kalian tandain aja di bagian detik 201, tandain menggunakan yang ini atau kasih aja keyframe. Nah, fungsi daripada keyframe di sini itu adalah fungsinya itu adalah untuk mengukur sampai di mana besar dan kecilnya suatu foto tersebut kalau kalian pakai move dan transport yang ketiga ini. Begitu juga untuk bagian move dan transport yang kedua dan yang pertama itu adalah untuk mengukur sebatas mana suatu foto itu dimiringkan ataupun suatu foto itu diposisikan. Nah, ini jadi fungsi daripada keyframe ya guys. Misalnya di bagian awal sini kalian zoom aja fotonya. Kira-kira seperti ini. Jadi nanti otomatis fotonya itu bakalan mundur seperti ini ke semula. Nah, jadi di bagian selanjutnya itu dia bakalan nggak bakalan memperbesar ya, cuman di bagian area sekitar sini aja. Kenapa di bagian area sekitar sini aja dia besar? Karena di bagian detik 201 di sini kita kasih keyframe. Misalnya kalau kita nggak kasih keyframe, kita hapus. Misalnya kita hapus keyframe-nya seperti ini ya. Nanti otomatis
Kalau kita zoom di bagian awal sini, dia bakalan ngezoom sampai di bagian akhir foto ya. Nah, seperti ini. Kalau kita nggak kasih keyframe guys. Nah, jadi di sini kita kasihkan aja keyframe, misalnya di bagian detik 2 dan di bagian awal sini kalian zoom aja fotonya. Nah, jika sudah kalian masuk aja di bagian tengah, lalu kalian klik aja bagian kurva. Nah, ini yang namanya kurva yang di bawahnya keyframe. Nah, untuk bagian kurva ini fungsinya, kalau kurva yang pertama itu fungsinya ibaratnya itu kita nggak sama sekali kasih kurva ya. Itu ibaratnya kalau bagian kurva yang pertama. Sedangkan kalau bagian kurva yang kedua itu adalah untuk memperlambat suatu pergerakan foto tersebut atau untuk memperlambat suatu gerakan efek tersebut guys. Misalnya di sini kita kasih seperti ini, nanti otomatis fotonya itu bakalan lambat untuk memperkecilnya ya guys. Misalnya seperti ini. Nah, dia bakalan lambat banget. Sedangkan kalau kalian kasih kurva yang ketiga itu kebalikannya, dia bakalan mempercepat untuk bagian kecilkan fotonya, misalnya seperti ini. Nah, sedangkan kalau fungsi daripada kurva yang keempat itu fungsinya adalah untuk menseimbangkan antara kecepatan ataupun antara kelambatan suatu foto tersebut. Jadinya bisa dikatakan nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat juga guys. Nah, seperti ini. Nah, tapi di sini saya menggunakan kurva yang ketiga aja ya, seperti ini. Saya mau cepetin aja untuk bagian masalah memperkecil fotonya. Untuk bagian kalian itu terserah, kalian itu mau kasih kurva yang kedua, kurva yang ketiga ataupun kurva yang keempat, itu terserah dari kalian ya guys. Jadi di sini aku cuman mau ngasih tahu fungsi-fungsinya aja ya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian detik 828, lalu kalian klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang berbeda guys. Nah, untuk fotonya ini tinggal kalian panjangin sampai di mana cocoknya antara perpindahan foto yang kedua dan foto yang ketiga. Misalnya di sini aku contohin ya, kita nyalain dulu untuk bagian soundnya. Nah, untuk di bagian sini nyocoknya itu kita panjangin sampai di bagian detik 1258 menggunakan yang ini. Jangan kalian panjangin menggunakan yang ini ya. Jangan kalian panjangin menggunakan yang ini. Kalau kalian panjangin menggunakan yang ini, nanti otomatis fotonya itu bakalan panjang dari sini sampai di bagian sini ya. Panjangnya itu nggak dari awal. Kalau kalian panjangin menggunakan yang ini. Jadi kalian panjangin menggunakan yang ini ya, sampai di bagian detik 1258. Bentar dulu. Kita kembaliin dulu ya ke bagian awal. Lalu kita panjangin sampai di bagian detik 1258 menggunakan yang ini. Nah, jadi nanti otomatis dia bakalan panjang dari awal sampai di bagian mana kita mau panjangin. Nah, seperti ya guys. Nah, jadi di bagian detik 1258 ini adalah tempat antara pergantian foto yang kedua dan foto yang ketiga yang cocok. Coba kita cek. Nah, seperti itu ya. Nah, jika sudah, lalu kalian pangkas aja fotonya di bagian detik 904 menggunakan tengah ini guys. Kalau kalian pangkas menggunakan yang di bagian pojok kanan, nanti fotonya itu bakalan kepangkas di bagian sini ya, di bagian kanannya seperti ini. Kalau kalian potong menggunakan yang di bagian kiri, maka otomatis nanti foto yang di bagian kiri itu bakalan kepangkas seperti ini guys. Jadi di sini kita pangkas aja menggunakan yang tengah ya. Biar nanti motongnya itu di bagian tengah-tengah ya. Jika sudah, lalu kalian klik dulu bagian foto yang pendek di bagian sebelahnya, kalian klik, lalu kalian pilih aja bagian blending dan opacity. Nah, jadi fungsi daripada blending dan opacity yang 100 ini adalah fungsinya itu adalah untuk menghilangkan foto tersebut atau menghilangkan foto yang mau kita hilangin. Misalnya di sini aku mau hilangin foto yang ini, tinggal kalian ubah aja yang 100 ini menjadi 0. Nah, jadi nanti otomatis fotonya itu bakalan hilang ya guys. Nah, jika sudah, misalnya di sini kita tandain aja di bagian detik 904 keyframe atau penanda, dan di bagian awal sini tinggal kita ubah aja yang 100 ini menjadi 0 guys. Nah, seperti ini. Di bagian awal ubah jadi 0. Jadi nanti otomatis fotonya itu bakalan hilang seperti ini. Oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian detik 904, lalu kalian klik bagian yang move, kita pilih bagian yang ketiga ya. Di sini kita bakalan mengukur antara memperbesar dan memperkecil suatu foto tersebut. Pertama-tama di sini kalian kasih dulu keyframe atau penanda di bagian awal, geser ke bagian awal.
Nah, jadi di sini alasannya kalian geser ke bagian awal biar nanti bagian move dan transport antara besar ataupun memperkecil foto tersebut nggak bocor ya untuk bagian hasilnya. Makanya untuk bagian keyframe awal sini kalian tahan, geser aja ke bagian awal, guys. Jika sudah, lalu kalian klik aja bagian yang ini 2 kali, 1 2. Kalau kalian klik bagian yang ini nanti otomatis dia bakalan berhenti di setiap bit ya. Misalnya seperti ini nih, kita klik, dia bakalan berhenti di setiap bit. Dia tidak bakalan berhenti di bagian tengah sini, tidak bakalan berhenti di tengah sini. Misalnya kita kasih bit di bagian sini ya, tinggal kita klik aja untuk bagian penambahan bit. Nanti otomatis dia juga bakalan berhenti di bagian tengah-tengah sini. Nah, seperti itu ya. Nah, jika sudah, tinggal kita masuk aja di bagian detik 943, kita kasih aja keyframe atau penanda, klik bagian yang ini 2 kali, 1 2 tandain, dan di bagian detik 10.58 kita tandain. Nah, kenapa di sini kita tidak tandain di bagian sini? Karena kita bakalan mengedit antara memperbesar ataupun memperkecil fotonya hanya di bagian sekitar sini ya, kita bagian edit. Kita bakalan edit hanya di bagian sekitar sini. Untuk di bagian setelahnya kita nggak bakalan edit, makanya kita kasih keyframe atau penandanya sampai di bagian detik 10.58, guys. Nah, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian detik 943. Untuk di bagian detik 943 ini kalian zoom aja fotonya. Nah, kira-kira seperti ini ya, sekitar 1350. Jangan terlalu besar ya untuk bagian zoomnya. Jika sudah, lalu kalian perbesar juga fotonya di bagian detik 10.58, guys. Seperti ini. Jadi nanti hasilnya itu dia bakalan maju, mundur, maju. Nah, jadi hasilnya itu maju mundur, guys, seperti ini. Nah, oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian tengah awal sini, pilih bagian kurva, pilih aja bagian yang ketiga ya. Kita cepatkan sedikit untuk bagian memperbesar fotonya seperti ini. Jika sudah, untuk di bagian sebelahnya kalian klik aja bagian yang pojok kanan ini ya. Nah, kalau kalian klik bagian yang pojok kanan ini, nanti otomatis dia bakalan berhenti di bagian tengah-tengah sini ya, atau dia bakalan masuk di bagian tengah-tengah antara bit yang kiri dan bit yang kanan, guys. Maksudnya antara keyframe yang kiri dan keyframe yang kanan, sorry. Nah, di sini kita kasih dulu kurva yang ketiga, kita cepatkan sedikit. Untuk di sebelahnya kita kasihkan aja kurva yang keempat, biar nanti cepat dan lambatnya itu disesuaikan ya. Nah, untuk di bagian sebelahnya kita kasihkan aja kurva yang kedua seperti ini, biar nanti hasilnya itu lambat ya. Jadi di sini cepat, di sini sedang, dan di bagian akhir sini lambat. Nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, oke. Jika sudah, lalu kalian kembali, lalu kalian masuk aja di bagian yang pertama. Nah, seperti yang aku katain tadi, untuk di bagian yang pertama ini adalah fungsinya itu untuk mengatur suatu posisi foto ya, untuk mengatur suatu posisi foto yang mau kalian edit. Misalnya di sini kita masuk aja di bagian tengah-tengah sini, di bagian antara detik 11.15 kalian kasih keyframe. Dan di bagian detik 11.29, bentar. Di bagian detik 11.29 kalian geser aja fotonya ke bagian bawah sedikit, guys. Nah, seperti ini. Untuk di bagian sini juga kalian tandai. Nanti kalau kalian tandain otomatis dia itu bakalan kegeser ke bagian bawah ya. Nah, jika sudah, untuk di bagian tengah sini kita geser aja fotonya ke semula, guys. Di bagian tengah sini ya, kita geser fotonya ke semula seperti ini. Di bagian tengah-tengah sini juga kita geser fotonya ke semula. Bentar. Kita geser ke semula. Biar nanti hasilnya itu kayak maju mundur ya, seperti ini. Bentar. Hasilnya itu bakalan gini ya. Untuk hasilnya. Jika sudah, masuk aja di bagian tengah awal, pilih bagian kurva, kalian kasihkan aja kurva yang kedua biar lambat. Untuk di sebelahnya kurva yang ketiga, jadi harus berlawanan ya untuk kurvanya. Untuk di bagian awal kasih kurva yang kedua, sebelahnya ketiga, sebelahnya kalian kasih kedua lagi biar berlawanan, dan sebelahnya ketiga. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Nah, oke. Jika sudah, lalu kalian kembali, lalu kalian pangkas aja fotonya mulai dari awal sampai di bagian akhir menggunakan tengah ini ya. Jangan menggunakan yang kanan ataupun yang kiri, tapi kalian pangkas menggunakan yang tengah, guys. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, kalian masuk aja di bagian detik sini ya.
di bagian detik 12.24, lalu kalian klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, lalu tambahkan foto yang berbeda guys. Nah untuk fotonya ini panjangin aja sampai di bagian detik sini, sampai di bagian detik 17.10 menggunakan yang ini. Nah jika sudah, kalian pangkas aja fotonya di bagian detik 12.58 menggunakan tengah ini. Jika sudah, kita tinggal kembali dulu di bagian awal sini di bagian foto pendek. Nah untuk bagian foto yang di bawah ini tinggal kalian klik aja di bagian kirinya ya, tahan, lalu kalian geser aja ke bagian atas biar nanti hasilnya itu seperti ini ya. Nah di sini soalnya kita mau edit. Setelah itu tinggal kalian klik aja foto yang di atas yang udah kalian geser, pilih aja bagian move, tandain aja di bagian awal sini, dan di bagian tengah-tengah sini geser fotonya ke bagian kanan guys sampai hilang ya, seperti ini. Nah jika sudah, kalian tahan kurvanya, geser ke bagian akhir, pilih bagian kurva, pilih yang kedua, pulin aja ya biar nanti lambat untuk bagian pergantian fotonya seperti ini. Nah oke. Coba kita cek. Nah seperti itu ya, dia bakalan lambat. Jika sudah, lalu kalian klik aja foto yang panjang di bagian detik 12.58, klik bagian move, pilih yang ketiga, tandain di bagian awal, geser ke awal, langkahi 1 bit tandain, langkahi 1 bit tandain, dan di bagian detik 15. Sama kayak yang di awal tadi ya, untuk di bagian detik 13.42 kalian zoom fotonya guys. Untuk ngezoomnya kalian geser ke bagian kanan ya, jangan ke bagian kiri. Kalau kalian geser ke bagian kiri nanti fotonya bakalan mengecil. Nah untuk di bagian detik 15 juga kalian zoom ya, menjadi sekitar 13.50 juga. Nah jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian awal, pilih bagian kurva, pilih bagian kurva yang ketiga sama kayak yang di awal. Untuk di sebelahnya keempat, sebelahnya kedua seperti ini. Nah jika sudah, kalian kembali, lalu kalian klik bagian yang pertama, kalian tandain aja di bagian tengah-tengah air sini ya, sekitar di bagian sini. Sekitar di bagian detik 15.58 kalian tandain keyframe, dan di bagian detik 16.13 geser fotonya ke bawah sedikit guys. Di bagian sini juga kalian tandain, dan di bagian tengah-tengah sini geser aja fotonya ke semula. Bentar, di bagian tengah sini ya. Kita geser fotonya ke semula seperti ini. Untuk di bagian tengah sini juga kita geser fotonya ke semula. Jika sudah masuk ke bagian tengah awal, sama kayak yang di awal tadi, pilih kurva yang kedua pulin, sebelahnya ketiga pulin, ingat berlawanan ya, sebelahnya kedua, sebelahnya ketiga, biar nanti hasilnya itu agak sedikit bagus. Nah, oke. Jika sudah, kalian kembali, lalu kalian pilih bagian yang ketiga lagi. Untuk di bagian akhir sini tinggal kalian ubah fotonya menjadi semula ya. Kalian klik aja yang 13.50, ubah menjadi 1080. Nah jadi ukuran 1080 ini adalah foto semulanya ya. Jadi nanti hasilnya itu seperti ini. Oke. Jika sudah, lalu kalian kembali, tinggal kalian pangkas-pangkas aja deh fotonya. Nah untuk di bagian masalah move dan transportnya semoga kalian paham ya, untuk bagian penjelasan yang tadi. Walaupun agak sedikit belibet tapi pasti ya kalian paham ya untuk bagian fungsi daripada move dan transportnya. Jika sudah, kalian masuk aja di bagian detik 17.10, pilih bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang yang kotak, lalu kalian panjangin aja sampai di bagian sini ya, atau sampai di bagian akhir. Jika sudah, kalian pilih bagian color dan fill, pilih bagian yang di pojok kanan ini ya. Kembali pilih bagian move, pilih yang ketiga, lalu kalian zoom aja persegi panjangnya guys. Kira-kira sekitar 2.500-an seperti ini. Jika sudah, pilih bagian yang kedua, tandain di bagian akhir, dan di bagian awal kalian putar aja persegi panjangnya. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini biar nanti hasilnya itu cepat dikit ya. Nah seperti ini ya. Jika sudah, lalu kalian tambahkan aja untuk bagian efek dari awal sampai di bagian akhir. Kalian klik fotonya, masuk aja di bagian detik 202, pilih bagian efek, tambahkan efek. Masuk aja ke bagian distorsi, lalu kalian pilih bagian ubin atau tiles. Untuk bagian mirror kalian aktifkan, potongannya naikin aja sedikit biar nanti garis hitam yang di samping ataupun yang di atas itu nggak kelihatan. Misalnya kalau kalian potongannya kurangin sedikit seperti ini ya, nanti garis hitam yang di sampingnya itu bakalan kelihatan. Nah seperti ini ya. Nah jadi supaya nggak kelihatan garis hitam di sampingnya ini, tinggal kalian
fotonya ini kalian naikin aja ya guys, misalnya seperti ini. Nah jadi nanti otomatis yang warna hitam di bagian sampingnya ini nggak bakalan kelihatan, yang di samping ini dia nggak bakalan kelihatan. Nah ini supaya nanti efek ubinnya itu nggak bocor juga ya, makanya kalian naikin potongannya. Jika sudah kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian blur, lalu kalian pilih bagian buram gerak biar nanti hasilnya itu agak buram dikit. Tambahkan efek lagi, lalu kalian masuk aja ke bagian Matema 1K, pilih bagian Luma Key. Nah jadi untuk bagian efek Luma Key ini itu fungsinya itu sama ya seperti bagian blending dan opacity yang 100 ini. Itu fungsinya sama banget seperti bagian efek Luma Key. Misalnya di sini kita tandain di bagian detik 202 dan di bagian awal sini yang rendah 0 ini kita ubah menjadi 1000. Nah jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya, sama. Oke. Jika sudah, kalian kembali, lalu kalian geser aja bagian efek Luma Key ke bagian kiri untuk hapus. Jika sudah, kalian klik titik 3 yang ini, lalu kalian salin aja efeknya guys, ini biar cepet ya. Jika sudah, lalu kalian kembalikan efek Luma Key-nya menggunakan yang di pojok kiri. Nah seperti ini, jadi nanti otomatis efek Luma Key-nya itu bakalan kembali ya. Jika sudah, lalu kalian tempel efeknya di bagian detik 828, kalian klik fotonya, pilih bagian efek titik 3 tempel. Nah jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah, untuk di bagian detik 904 juga kalian klik, pilih bagian efek titik 3, lalu kalian tempel guys. Nah jika sudah, tambahkan lagi efek, masuk aja ke bagian move atau transport, pilih bagian ombang ambing atau oscillate, atau apa namanya sih, oscillate ya namanya atau apa, pokoknya gitu dah. Jika sudah, untuk bagian sudutnya kalian ubah dulu menjadi plus 90, tandain aja di bagian awal, dan di bagian akhir sini ubah sudutnya menjadi minus 90. Karena di sini karena di sini ada yang mau ditutorialin JJ Soft Spoken, jadinya untuk tutorial efeknya itu nggak terlalu ribet ya, simple banget. Nah jika sudah, kalian atur seperti ini, lalu kalian klik aja bagian frekuensi, ubah aja menjadi sekitar 0,30 guys. Nah seperti ini. Nah jika sudah, bentar dulu, untuk bagian magnitude kalian ubah dulu jadi 0, tandain di akhir, dan di awal kalian ubah aja menjadi 60. Nah oke, jika sudah, lalu kalian klik aja bagian yang di pojok kanan ini, kalian salin aja satu layar, lalu kalian klik dulu bagian yang ini lagi, pilih semua layar, kalian jangan checklist audio, foto yang pertama dan foto yang ketiga. Di sini kenapa kalian gak checklist? Karena untuk bagian foto yang kedua di bagian bawah ini kalian udah tambahkan efek ubin, buram gerak, sama apa yang di foto yang di bagian kedua ini kalian udah ada efeknya, jadi kita jangan tempel ya. Jika sudah, untuk di bagian foto atas ini juga kita jangan checklist, soalnya nanti kalau kita checklist hasilnya itu seperti ini ya. Nah seperti ini, jadi nanti hasilnya itu agak kurang agak kurang puas lah. Jadinya untuk di bagian foto atas ini kita jangan checklist dulu ya. Dan untuk di bagian akhir sini ya, untuk bagian persegi panjangnya jangan kita checklist. Jika sudah, kalian klik aja bagian yang ini, lalu kalian pilih bagian yang di pojok kanan, hapus yang dua ini, jika sudah tempel. Nah, jadi nanti otomatis di setiap fotonya itu pasti ada efek ubin, buram gerak, dan ombang ambingnya guys. Nah seperti ini pasti ada ya. Nah di sini kenapa tadi aku nggak tempel di bagian foto atas? Misalnya untuk di bagian foto atas ini kita kasih efek ubin misalnya seperti ini ya. Nah nanti otomatis hasilnya itu seperti ini ya guys. Nah seperti ini, jadinya agak kurang hasilnya itu bakalan jelek pokoknya dah kalau kita kasih efek ubin. Makanya di sini kita klik aja foto yang di atas, pilih efek, untuk ubinnya ini kita hapus saja. Makanya tadi kita nggak tempel, kita tambahkan efek buram gerak aja biar nanti hasilnya itu sedikit ngeblur. Nah nanti hasilnya itu seperti ini ya. Nah seperti itu, coba kita cek dulu dari awal. Oke, ini udah jadi ya, simple banget. Tinggal kita masuk aja di bagian sekitar sini ya, di bagian detik 8 untuk penambahan. Bentar, kita masuk di bagian sini aja ya, di detik 8.10 untuk penambahan efek transisinya guys. Ini tinggal kalian ikutin aja ya untuk bagian efek transisinya. Bentar dulu, pilih bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin aja sampai di bagian detik 10.58 menggunakan yang ini.
Jika sudah, kalian pilih bagian mode, pilih bagian yang ketiga, lalu kalian klik aja yang 200, ubah menjadi 6900. Checklist. Lalu kalian kembali pilih bagian efek, tambahkan efek guys. Masuk aja ke bagian lainnya, pilih bagian salin latar belakang. Kembali aja, tambahkan efek lagi, lalu kalian masuk ke bagian distorsi atau warp, pilih bagian lengkungan gelombang. Nah, untuk bagian lengkungan gelombang di bagian tahap sini tandain aja di bagian awal, dan di bagian detik 904 ubah aja tahapnya menjadi 1 guys. Nah, seperti ini ya. Bentar. Untuk di bagian akhir kalian ubah aja menjadi 2. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga kembali. Untuk sudutnya ubah aja menjadi plus 114. Untuk bagian jaraknya ubah menjadi 10. Untuk bagian magnitude ubah dulu jadi 0, tandain aja di bagian akhir dan di bagian awal. Untuk di bagian detik 904 tinggal kalian ubah aja magnitudenya menjadi 7. Checklist. Masuk ke tengah awal, kasihkan aja kurva yang kedua, sebelahnya ketiga seperti ini. Kembali titik 3 lalu kalian gandakan, pilih lengkungan gelombang di bawah, untuk sudutnya ubah menjadi plus 58. Nah, jika sudah, kalian klik aja bagian yang ini ya, kalian salin aja satu layar, lalu kalian tempel di sekitar sini ya. Bentar. Di sekitar sini, di bagian detik 14:15, kalian klik yang ini, lalu kalian tempel satu layar. Bentar, ini belum pas ya. Kita pasin aja gap frame yang di tengah ini sama bitnya ya, kalian geser aja ke bagian sini. Nah, jadi nanti kalian pasin aja untuk bagian gap frame di tengah sama bit di bagian detik 15:00. Nanti hasilnya itu seperti ini. Oke. Kayak gini aja untuk hasilnya. Coba kita cek dulu dari awal. Jika sudah, ini udah jadi ya, tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian efek CC coloringnya. Nah, buat kalian yang mau pakai efek CC coloringnya kalian pakai aja, buat kalian yang nggak mau pakai jangan pakai ya, nggak apa-apa juga. Kalian klik aja salin 7 layar, lalu tinggal kalian tempel aja guys, pilih yang ini lalu kalian tempel 7 layar. Nah, jika sudah, untuk bagian efek CC nya jika kependekan kalian checklist 77 nya, lalu kalian panjangin sampai di bagian akhir menggunakan yang ini. Kembali pilih bagian logo pengaturan, ubah frame rate-nya menjadi 60 fps, lalu kalian ekspor aja deh. Simple banget kan?